kita bertemu lagi pada pembelajaran IPA untuk kelas 7. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Kita sudah di bagian ketiga, Kingdom Plantae. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas urutan takson ya. Takson tertinggi untuk tumbuhan adalah kingdom. Lalu divisio, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, untuk kingdom Plantae atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dunia tumbuhan ya, dibagi menjadi 3 divisi ya. Yang pertama adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut ya. Kemudian Pteridophyta, tumbuhan paku, Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Divisi Bryophyta ini ya, garisnya ini salah nih. Ini salah. Nah, contohnya adalah lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Sedangkan untuk Pteridophyta, paku ya, paku-pakuan, itu ada Silophytinae, paku purba, Lycopodinae, paku kawat, Equisetinae, paku ekor kuda, dan Felicinae, paku sejati. Kemudian untuk Spermatophyta, tumbuhan berbiji ini dibagi 2. Ya, ada Gymnospermae, nih, tumbuhan berbiji terbuka, dan Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Nah, ini dia secara garis besar anggota dari Kingdom Plantae. Kita akan bahas mulai dari yang pertama, Bryophyta ya, tumbuhan lumut. Nah, ciri-ciri tumbuhan lumut yang pertama adalah tidak berpembuluh. Artinya tidak memiliki berkas pengangkut. Nah, ada yang tahu apa itu berkas pengangkut? Berkas pengangkut pada tumbuhan ada 2. Yang pertama adalah xilem, yang kedua adalah floem. Apa fungsi xilem? Xilem berfungsi mengangkut air ya, dan garam mineral diangkut dari akar ke daun untuk proses fotosintesis. Nah, setelah terjadi proses fotosintesis, hasilnya akan diangkut oleh floem. Maka floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, itu dia berkas pengangkut, alat pengangkut dalam tubuh tumbuhan. Nah, untuk tumbuhan lumut, xilem dan floem tidak ada. Itu yang pertama ya. Yang kedua, belum dapat dibedakan akar, batang, dan daun. Nah, artinya di sini belum jelas batas antara akar dengan batang yang mana, daun dengan batang yang mana. Belum jelas batasnya. Jadi kita nggak bisa bedakan. Oh, dari kesini ke sini akar, dari kesini ini ke sini batang, ini ke sini daun. Nggak bisa seperti itu, ya. Belum bisa dibedakan akar, batang, dan daun. Nah, strukturnya ini rhizoid, ini yang menyerupai akar. Nah, oke. Lalu dia memiliki spora, ya. Spora itu alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan lumut, ya. Dan dia berklorofil, dia berwarna hijau, mengandung klorofil sehingga bisa berfotosintesis. Oke, itu dia tumbuhan lumut. Lumut tadi ada 3 ya, lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Kemudian kita bahas yang kedua,
tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri-cirinya, tumbuhan paku ini merupakan tumbuhan berpembuluh, artinya sudah memiliki berkas pengangkut xilem dan floem. Kemudian, sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daun. Tidak berbunga, tidak berbiji. Tumbuhan paku disebut tumbuhan kormos atau kormofita karena sudah bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Nah, pada tumbuhan paku, daun yang masih muda itu selalu menggulung. Ya. Kemudian daunnya menghasilkan spora. Di belakangnya ini biasanya di belakangnya ada kotak-kotak, tumpukan-tumpukan yang berisi spora. Oke. Sebelum kita ke tumbuhan berbiji, kita bahas dulu contoh-contoh paku ya. Kalau di gambar ini paku resam ya. Bahasa lokalnya arsam ya. Banyak sekali jenis-jenis paku yang ada di sekitar kita, apalagi di tempat kita yang daerah perbukitan ya. Banyak gunung-gunungnya, terus agak lembab. Jadi jenis-jenis pakunya banyak. Nah, paku ini cocoknya hidup di tempat yang lembab ya. Jadi jenis paku sekarang sudah banyak dijadikan menjadi tanaman hias. Contohnya suplir, paku sarang burung, paku ekor kuda, paku kawat. Itu banyak dijadikan menjadi tanaman hias ya. Lalu sekarang kita bahas tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Spermatophyta tadi dibedakan menjadi dua, ada gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, dan angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Ya. Kita bahas yang pertama, tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Ciri-cirinya: 1. Berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus daun buah. Nih, jadi nggak ada daging buahnya ya. Alat reproduksi berupa strobilus, ini yang disebut strobilus. Nah, kalau kamu perhatikan, ini adalah bijinya pinus ya, cemara. Nah, batangnya besar ya, berkambium. Ada yang berakar tunggang, ada juga yang berakar serabut. Nah, daunnya berwarna hijau, tebal, dan kaku. Ini contoh-contohnya. Contoh-contoh tumbuhan berbiji terbuka. Ada Agathis alba damar, ada Pinus mercusi atau tusam ya. Ini. Oke. Banyak diantara ini yang dijadikan sebagai tanaman hias ya. Itu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Sekarang kita bahas tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Ciri-cirinya, bijinya dilindungi oleh daun buah, menghasilkan bunga. Setelah berbunga nanti dia berbuah, di dalam buahnya ada bijinya. Ini dibedakan menjadi dua, ada tumbuhan dikotil, ada monokotil. Nah, sekarang mari kita lihat perbedaan dikotil dan monokotil. Oke, mulai dari akar. Untuk dikotil berakar tunggang ya. Monokotil berakar serabut. Nah, pada tumbuhan dikotil, batang dan akarnya memiliki kambium sehingga dia bisa tumbuh sangat besar. Sedangkan monokotil tidak berkambium sehingga tidak dapat membesar ya. Daun dikotil tulangnya menyirip atau menjari. Ya. Sedangkan monokotil tulang daunnya sejajar atau melengkung ya. Lalu bunga dikotil jumlah bagian bunganya 4, 5 atau kelipatannya. Misalnya 4, 8, 12 ya, 16, 5, 10, 15 seperti itu. Sedangkan pada monokotil jumlah bagian bunganya 3 atau kelipatannya, 3, 6, 9 dan seterusnya. Biji tumbuhan dikotil saat berkecambah membelah menjadi 2. Ya, menjadi 2 daun lembaga. Sedangkan monokotil saat berkecambah tetap utuh tidak membelah.
Ujung akar lembaga dikotil tidak mempunyai sarung pelindung, sedangkan monokotil mempunyai sarung pelindung atau koleoriza. Ujung pucuk dikotil tidak memiliki sarung pelindung, sedangkan ujung pucuk monokotil mempunyai sarung pelindung yaitu koleoptil. Nah, itu perbedaan antara tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Tumbuhan dikotil dan monokotil tadi merupakan jenis dari tumbuhan berbiji tertutup. Nah, kalau kita mau cari contoh-contohnya ini, contoh tumbuhan berbiji tertutup apa? Mangga, rambutan, durian yang ada daging buahnya ya, kopi, alpukat, manggis, jeruk, oke, dan lain-lain, masih banyak lagi. Sekarang mari kita buat contoh tanaman dikotil. Oke, kita buat yang dikotil. Yang dikotil ini contohnya cabai, ya kan, tomat. Yang paling sering dimakan adalah kacang. Mau kacang apa aja itu dikotil ya. Kemudian cabai, tomat, kacang, mangga yang tadi ya, mangga, durian, dan lain-lain. Lalu yang monokotil, ini yang cari yang daunnya melengkung ya, yang daunnya melengkung seperti jagung, padi, salak, kelapa ya. Itu contoh tanaman atau tumbuhan berbiji tertutup yang terdiri dari dikotil dan monokotil. Nah, waktu SD tumbuhan dikotil ini sering disebut tumbuhan berkeping 2, sedangkan monokotil disebut tumbuhan berkeping 1. Nah, jadi demikian pembelajaran kita kali ini. Silahkan diulang-ulang videonya ya, dicatat materi yang penting dari video, lalu dikerjakan soal latihan yang akan Ibu kirimkan. Sekian dan terima kasih.